Selamat pagi, pemirsa Saroha HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mengawali setiap pekerjaan kita hari ini dari Mazmur pasal 31 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bahwa kita setiap manusia pasti pernah mengalami sakit hati. Pasti pernah mengalami sakit hati. Nah, ketika kita mengalami sakit hati, ini ada sebuah peringatan ketika sakit hati kita itu pendam hingga berapa lama waktunya, maka sakit hati itu akan menimbulkan kebencian, malah menimbulkan dendam, kebencian, dan kemudian mengembang dan semakin besar, dan bisa mempengaruhi jiwa kita menjadi stres dan depresi. Itulah akibat sakit hati kalau dipendam di dalam hati. Nah, dan memang kita masing-masing memiliki kelemahan dan keterbatasan untuk bagaimana mengelola sakit hati. Karena ada orang yang begitu mudah tersinggung dan lain sebagainya yang menimbulkan sakit hati. Lalu saudara-saudara yang kekasih, kehidupan setiap orang pasti pernah menghadapi sebuah persoalan. Nah, di dalam persoalan itulah yang memunculkan sakit hati dan mendukakan hati, bahkan sampai kepada level sakit hati yang mendalam sampai membekas. Perasaan sakit hati itu mungkin saja terjadi karena perbuatan teman, ketersinggungan terhadap sahabat, saudara, tetangga, keluarga kita sendiri, atau bahkan karena keadaan kehidupan kita yang sedang tidak baik. Rasa sakit hati itu mampu mempengaruhi cara kita bertindak dan merespon setiap persoalan, sehingga kita meresponnya dengan cara-cara yang negatif. Demikianlah yang dirasakan oleh Raja Daud, yang diselimuti rasa sakit hati dan kesedihan dalam hati yang begitu mendalam dan membekas, sehingga membuatnya sangat berduka. Daud adalah seorang yang kita temukan dan kita tahu yang begitu banyak menjalani dan mengalami pergumulan yang berat dalam perjalanan imannya. Kita juga menemukan di dalam banyaknya pergumulan hidupnya, dia selalu memilih untuk percaya dan selalu berserah kepada Tuhan. Pemirsa Saroha HKBP Jatinegara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, acap kali persoalan atau sebuah perbuatan yang sangat menyakitkan hati kita. Nah, persoalannya bagaimana kita mengelolanya supaya tidak menjadi kita menimbulkan stres dan depresi. Mungkin ada di antara kita yang sini bergumul akan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, barangkali kesulitan ekonomi, keuangan yang semakin merosot, bahkan sesuatu yang sulit kita hadapi dalam pekerjaan kita.
Ada lagi masalah keluarga, di mana misalnya anak-anak yang sekarang ini susah diatur, membuat kita sakit hati yang begitu dalam. Konflik dalam rumah tangga misalnya, apalagi di daerah-daerah perkotaan yang hingga tak kunjung tak terselesaikan. Di saat seperti ini firman Tuhan mau menggugah kita. Firman Tuhan meneduhkan dan menguatkan hati kita. Pasang surut kehidupan jangan mempengaruhi kebahagiaanmu. Pasang surut kehidupan jangan mempengaruhi atau menghilangkan kebahagiaan dan sukacitamu. Nah, bagaimana caramu menerima segala kehidupan sehingga sukacitamu di dalam Tuhan tidak hilang? Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang percaya, kita harus mampu bersiap untuk berada dan merespon segala situasi kehidupan, bukan dengan hati yang menyimpan rasa sakit hati yang begitu lama sehingga membesar dan kemudian bersungut-sungut, tetapi senantiasalah dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi, baik di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah masyarakat, hadapilah. Tetapi jangan setiap pergumulan itu, persoalan itu menghilangkan sukacita kita, tetapi senantiasa berharap kepada Tuhan, bersyukur senantiasa supaya sukacita kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini yang senantiasa menguatkan kami Tuhan, supaya rasa sesak dan sakit hati kami tidak begitu mendalam. Tetapi biarlah kalau ada ketersinggungan satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan kami, ajar kami senantiasa Tuhan untuk mengampuni, supaya jauhlah dari kami Tuhan rasa sakit hati yang mendalam sehingga bisa menimbulkan kami stres dan depresi. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami senantiasa untuk mensyukuri segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami, supaya sukacita kami tidak hilang karena persoalan hidup. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami dalam menghadapi setiap pergumulan yang terbentang di hadapan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.